Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra GIC dan seluruh peserta Zoom yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di siang hari ini, edisi 25 November 2021, dan hari ini juga merupakan hari guru ya, hari guru ya, dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Mudah-mudahan para guru pahlawan tanpa jasa ini selalu mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini juga insya Allah kita akan membahas satu tema yang amat sangat menarik sekali, dan ini mungkin bisa menjadi referensi buat kita semua, terutama bagi Anda yang punya perusahaan, yang punya pegawai. Karena tema kita hari ini kaitannya dengan pegawai. Temanya adalah, wahai pemberi kerja, tunaikanlah hak pegawaimu. Wah, ini luar biasa sekali tema kita hari ini. Insya Allah kita nanti akan bahas ya, kurang lebih 60 menit ke depan, dan di akhir acara juga nanti kita akan memberikan kesempatan buat peserta Zoom, terutama yang ingin bertanya, kami silahkan kirimkan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada. Dan untuk mitra JC yang mendengarkan melalui siaran kami di Radio JC di 107.7 FM, insya Allah juga nanti kami akan sapa. Dan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, insya Allah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah ada 4 narasumber yang nanti kita akan sapa juga, yaitu Profesor Cipto Hadi Sawarjono. Beliau merupakan guru besar dari Unair, insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga nanti akan bersama kita Profesor Daniel Roshid dari ITS ya. Kemudian Dr. Kausar Riza Salman, dan terakhir adalah Dr. Nanang Son Haji. Ini Masya Allah, setelah flyernya ini sudah di-share di mana-mana, alhamdulillah banyak ternyata yang ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana tema kita hari ini. Langsung saja kita akan menyapa narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama, saya ingin menyapa untuk Profesor Cipto Hadi Sawarjono, atau biasa kita sapa Prof. Cip. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Senang sekali akhirnya kita bisa hadir kembali di Radio JIC. Gimana, Prof? Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas kesediaan waktunya untuk bisa bergabung hari ini. Nampaknya kita sudah penasaran nih, kira-kira hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, nanti Prof, kami minta juga pengantarnya, tapi sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumber selanjutnya, ada Dr. Kausar Riza Salman. Assalamualaikum, Dr. Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, bahagia. Nampaknya tambah sehat nih. Amin. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, Dok ya. Insya Allah, mudah-mudahan sehat selalu, Bang Dipo. Amin ya robbal alamin. Baik, narasumber kita selanjutnya ada Dr. Nanang Son Haji. Kita akan sapa. Assalamualaikum, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Iya, alhamdulillah. Senang. Pertanyaannya sama mungkin, sehat hari ini ya, Dr. Nanang ya? Alhamdulillah, Bang Dipo sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber. Apakah Profesor Daniel Roshid juga sudah hadir? Atau nanti kita sambil berjalan akan kita sapa terlebih dahulu. Baik, para peserta Zoom dimanapun berada dan mitra JC yang sudah bergabung hari ini, izinkan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar di tema kita yang luar biasa ini. Wahai pemberi kerja, tunaikanlah hak pegawaimu, yang akan disampaikan oleh Prof. Cip atau Profesor Cipto Hadi Sawarjono, guru besar dari Unair, Universitas Erlangga. Kepadanya disilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang semuanya bagi para pendengar dan penggemar gitu ya, istilah penggemar ini. Jadi memang masalah hak pegawai itu ya, yang sehari-hari kita sebut upah gitu ya.
upah itu kan kalau kita perhatikan saat ini ya, pada pandemi ini, banyak perusahaan yang tidak bisa membayarkan karena sales-nya memang menurun. Nah, kalau menghadapi hal yang seperti ini, gitu ya, saya sarankan itu namanya kan bekerja itu kan ada akadnya. Jadi perjanjian kita itu dimulai dengan ditandai dengan adanya akad itu. Tolong diperbaiki. Jadi kalau kalau ada yang ada kesalahan atau apa, ya monggo. Karena apa? Jangankan yang akan datang gitu ya. Ya. 5 menit yang akan datang itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu menurut saya akad itu sangat-sangat penting dan harus disadari bahwa akad itu tidak ada yang apa namanya, tetap begitu saja, pasti akan dirubah. Nah, selama ada perubahan itu diskusikan bersama, ya pemberi kerja ataupun pekerjanya, tolong didiskusikan bersama. Saya kira itu yang perlu dari saya gitu ya, yang perlu disampaikan itu. Monggo. Baik, terima kasih. Nampaknya singkat, padat, sangat jelas sekali tema kita hari ini sebagai pembuka yang manis berkaitan dengan tema kita hari ini, wahai pemberi kerja, tunaikanlah hak pegawaimu. Jadi yang terpenting adalah akad ini yang amat sangat penting karena kita masih di musim pandemi ya. Alangkah baiknya harus banyak didiskusikan, jangan sampai nanti akan ada masalah-masalah nanti ke depannya, sehingga mudah-mudahan tema kita hari ini bisa membuka cakrawala mata kita begitu ya, untuk bisa mengetahui seperti apa sih sebenarnya Islam memandang hal ini. Nah, untuk itu kami persilakan untuk yang pertama Dr. Kausar Riza Salman. Kami persilakan untuk memberikan materi kita hari ini di tema tunaikanlah hak pegawaimu. Baik, terima kasih Bang Dipu. Ya. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Sangat jelas, Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang sekali pada kesempatan ini kita kembali hadir ya di Bincang Bisnis Muslim ya. Jazakallah khairan Prof. Cipto Hadi Sawarjuwono yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya ya, dalam berbagi ilmu ya terkait dengan muamalah ya. Dan insya Allah hari ini bersama dengan Dr. Nanang Son Haji kita akan mendiskusikan ya satu topik yang kita berikan judul ya tadi yang sudah disampaikan Bang Dipu, wahai pemberi kerja tunaikanlah hak pegawaimu. Nah di sini ada ungkapan ya yang menunjukkan suatu tujuan kita ya, khususnya kita sampaikan kepada para pemberi kerja ya dalam hal untuk menunaikan hak pegawai ya. Karena hak pegawai itu adalah hak yang harus dijaga ya oleh para pemberi kerja ya. Ya siapapun pemberi kerjanya itu, apakah bergerak di bidang perdagangan atau di bidang perindustrian atau di bidang jasa pendidikan, itu juga masuk semuanya Bang Dipu ya terkait dengan hubungan antara pemberi kerja dengan pegawai. Apa yang sudah disampaikan Prof. Cipto Hadi tadi ya menjelaskan dan mengkonfirmasi kepada kita semuanya bahwa akad yang terjadi itu harus dijelaskan di awal ya. Akad yang terjadi antara pemberi kerja dengan pegawai. Biasanya di dalam akad itu nanti dituangkan ya dalam beberapa klausul ya. Tapi itu semuanya dilingkupi dalam satu akad yang dinamakan akad ijarah Bang Dipu. Akad antara pemberi kerja dengan pegawai. Di situ dijelaskan ya haknya pegawai itu apa ya, dirinci satu persatu ya, misalnya ya gaji pokoknya, tunjangannya ya. Mungkin kalau ada jasa produksinya atau bonusnya itu disampaikan, dan kemudian juga ada klausul biasanya itu adalah pelaksanaan pembayarannya itu dilakukan pada tanggal tertentu ya, pada awal bulan atau pada akhir bulan. Nah, ini ya merupakan klausul di mana sebetulnya merupakan kewajiban dari pihak pemberi kerja dan merupakan haknya pegawai. Ya, karena di dalam syariat itu, kenapa ini penting kita sampaikan ya? Karena ternyata memang banyak sekali dalam prakteknya itu para pemberi kerja itu yang tidak menunaikan hak pegawai. Ya. Bisa dalam bentuk ya, misalnya menunda pembayaran karena nggak sesuai dengan yang diakadkan,
atau bisa juga dalam bentuk pemotongan ya Bang, di pemotongan gaji ya, atau bahkan juga dua-duanya ya, sudah terlambat juga tidak membayar sesuai dengan yang disepakati dalam akad di awal ya, atau dalam arti kata ada pemotongan ya. Berarti ini semuanya kan melanggar perjanjian ya. Padahal dalam sebuah ayat dijelaskan, dalam sebuah hadis ya, al muslimuna ala syurutihim ila syaraton haroma halalan au ahal haroma. Jadi orang yang beriman di atas syarat-syarat mereka. Kontrak yang sudah disepakati itu ya merupakan syarat ya, yang merupakan bentuk kewajiban ya dari masing-masing pihak ya, dari pihak pegawai melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban, bayarkan segera mungkin ya, sesuai dengan kesepakatan. Ya, karena kita tahu sendiri ya bahwasanya Rasul itu banyak sekali memberikan guidance ya, Bang Dipu dan juga Mitra JC, pedoman kepada pemberi kerja khususnya ya, terkait dengan pelaksanaan pembayaran gaji kepada pegawai. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih itu bahwa Rasul menjelaskan aktul ajiro ya, ajrohu qabla an yajifa arokuh ya. Jadi bayarkan upah pegawaimu itu ya, berarti ini kan sebetulnya perintah bagi siapa? Bagi pemberi kerja. Bayarlah kepada pegawaimu itu ujrohnya atau gajinya ya, atau upahnya sebelum kering keringatnya. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah segera mungkin untuk melakukan pembayaran. Ya, tidak boleh ditunda pembayaran itu, atau sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatannya di akhir bulan ya tunaikan itu di akhir bulan ya, misalnya di bulan November ini setiap tanggal berapa gitu ya, berarti atau pada setiap pertengahan bulan, atau pada setiap apa yang sudah disepakati di awal. Dan itu jika melakukan penundaan itu juga besar sekali Bang Dipo, konsekuensi itu melaksanakan penundaan pembayaran itu. Salah satunya dalam sebuah hadis dijelaskan ya, Rasul menjelaskan madlul ghaniyi dzulmun ya, menunda kewajiban pembayaran ya gaji ya bagi pihak yang mampu sebetulnya secara finansial, nggak ada masalah dengan kinerjanya, atau misalnya terjadi penurunan tapi masih ada profitnya ya, masih ada cash flow-nya, tapi dilakukan penundaan, itu kedoliman loh Bang Dipo, itu kedoliman Mitra JC, matlul ghani dzulmun ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan bahwa ya ini secara tegas malah di hadisnya itu layul wajidi ya, orang yang menunda pembayaran padahal dia mampu ya, yuhillu, maka itu dihalalkan irdahu wa ukubatah ya. Jadi menjadi halal kehormatan dan juga menjadi halal baginya untuk diterapkan hukuman ya. Jadi kalau berkaitan dengan kehormatan atau harga diri ya, kehormatan itu ya, itu dibolehkan. Misalnya pegawai mengatakan, oh itu loh perusahaan itu sering terlambat bayar gaji, boleh. Ini nas yang tegas dari Rasul SAW. Dan juga sebetulnya merupakan suatu hal yang sangat penting, karena nanti kalau saya terlambat nanti menjadi boleh bagi karyawan atau menjadi untuk menyampaikan ya. Kemudian juga ada hukuman ya, ada hukuman di situ menunjukkan bahwa itulah hukuman, misalnya dalam bentuk hukuman penjara ya misalnya ya, atau dalam bentuk hukuman yang lain gitu, sanksi-sanksi yang lain ya, sanksi yang lain itu yang bisa dikaitkan ya dengan undang-undang ya yang berlaku pada saat itu, bisa disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat ya, masalah demikian. Saya rasa ini awalan ya Bang Dipo ya, terkait dengan akad ijaroh ini, dan beberapa tadi ya hak pegawai yang harus ditunaikan oleh pemberi kerja, dan bagaimana konsekuensinya kalau pemberi kerja itu terlambat atau melakukan potongan ya, atau melakukan kecurangan terhadap haknya pegawai.
Demikian Bang Dipo, saya kembalikan dulu ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman yang sudah memberikan pengantar juga berkaitan dengan tema kita hari ini, yang intinya tadi sudah disampaikan berkaitan dengan akad dan kesepakatan. Ini juga amat sangat penting ya bagi si pemberi kerja dan yang si pegawai ini, Dan tentunya kalau kita bicara tentang hadis dari Nabi tadi sudah disebutkan, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Artinya hukum asal perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah wajib ya. Jadi kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib tersebut. Nah, insya Allah kita nanti akan memperdalam mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sudah siapkan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tapi sebelumnya kita juga mendengarkan berkaitan dengan tema kita hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Nanang Son Haji yang tentu akan memberikan sudut pandang di tema kita hari ini. Kami persilahkan. Dr. Nanang Son. Terima kasih Bang Ya. Dipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan salam takzim saya kepada guru saya yang alhamdulillah sampai dengan saat ini senantiasa menemani kami, Bang Dipo, menuntun kami, mendampingi Profesor Cipto Hadi Sawarjuwono, kemudian juga Ustadz Dr. Kausar, dan seluruh rekan-rekan setia dalam bincang-bincang muslim ini. Jadi topik kita hari ini sangat menarik sekali ketika kita sudah mulai bangkit ya dari masa-masa pandemi setelah hampir kita mulai di awal-awal tahun 2020 begitu. Kita terpuruk dan itu juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di berbagai lini sektor industri ya, baik perdagangan maupun jasa. Namun demikian, seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Cipto Hadi dan juga oleh Ustadz Dr. Kausar, bahwasanya hubungan antara pemberi kerja dan si penerima kerja atau yang bekerja, karyawan ini memang adalah merupakan hubungan yang saling mutualisme, saling menguntungkan. Oleh karena itu, memang landasan untuk saling menghormati, memahami, dan menghargai, apalagi kondisi-kondisi semacam ini ya, tentu saja perlu dikedepankan sebelum kita itu berbicara mengenai hak dan kewajiban, ya utamanya berkaitan dengan upah ataupun gaji. Namun demikian, yang perlu kita harus pahami di dalam diskusi kita ini adalah dalam konteks bagaimana si pemberi kerja itu, ya dengan asumsi dia memang mampu untuk memberikan hak dari si pekerja, maka bagaimana hukum Islam yang sesungguhnya? Ini yang perlu kita tegaskan, gitu ya. Karena memang banyak hadis yang telah menyebutkan beberapa ancaman yang sangat keras sekali bagi si pemberi kerja apabila tidak membayar hak dari si pekerja. Namun demikian juga ada hadis ya yang tidak hanya bicara tidak membayar atau tidak memberikan haknya, bahkan menunda pun itu pun ada ancaman, gitu ya. Itu pun ada ancaman. Seperti kita ketahui itu, ya jadi ada beberapa golongan gitu ya yang menjadi musuh Allah gitu ya. Yang pertama adalah ya, jadi ada 3 golongan. Yang pertama itu kalau kita lihat ini dari hadis riwayat Bukhari nomor 2227. Yang pertama adalah apabila ada orang yang berjanji ya dengan menyebut nama Allah ya. Jadi kadang-kala kita seringkali berjanji gitu ya. Demi Allah gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, lalu kita melanggar janji atau ingkar. Ini berat ini hukumannya. Ini jelas-jelas Allah akan menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat. Yang kedua adalah yang menjadi musuh Allah itu orang yang menjual orang yang merdeka, lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut. Ya, ini kalau di zaman dulu ya, di zaman Rasulullah ini adalah orang budak yang dimerdekakan seperti itu.
Nah, yang ketiga ini ya, ini yang sangat relevan sekali dengan topik kita hari ini, yaitu orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik dan upahnya tidak dibayarkan. Ya. Ini menjadi musuh Allah itu. Bayangkan, padahal di hari kiamat nanti itu tiada lain yang kita minta adalah rahmat Allah. Karena ketika kita masuk surga itu, ya, itu tidak semata-mata karena ibadah kita, karena rahmat Allah. Bagaimana ketika kita nanti di hari kiamat itu kita sedang berlomba-lomba, kita mengiba-iba untuk memperoleh rahmat Allah, tapi sebenarnya perilaku kita ketika di dunia ini adalah perilaku yang sebenarnya itu justru Allah memusuhi kita. Ya, ini yang harus betul-betul kita pahami begitu ya. Nah, oleh sebab itu ya harus ada komunikasi yang baik antara si pemberi kerja dengan yang dipekerjakan. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, bahwa apa yang menjadi haknya itu disampaikan di awal dalam satu akad. Ya, jadi kalau memang seseorang itu dia berhaknya itu memperoleh sekian rupiah, sampaikan di awal sebelum pekerjaan itu dimulai. Kemudian ketika pekerjaan itu sudah dilakukan, kewajibannya sudah dilakukan, jangan ditunda lagi. Apalagi kalau tidak ada yang yang menyebabkan dia untuk tidak bisa membayar ya. Bahkan dalam satu riwayat hadis itu kalau misalkan memang dia tidak bisa membayar, maka kemudian dialihkan gitu ya, dialihkan. Artinya apa? Haknya si pekerja ini tetap diutamakan gitu. Harus tetap diutamakan, bukan berarti kemudian disepelekan. Inilah kemudian kita melihat bahwa Rasulullah ya Nabi besar Muhammad SAW itu betul-betul sangat fokus sekali ya, sangat concern sekali terhadap hanya pekerja. Karena apa? Karena memang mereka sudah melakukan kewajibannya begitu. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Sekarang tinggal pilihan kita, apakah kita nanti di hari kiamat itu memilih menjadi musuh Allah ataukah kita mengharapkan rahmat Allah. Tuh. Itu semuanya bercermin pada perilaku kita ketika kita diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba beribadah, mencari samu, mencari saku, mencari bekal ketika nanti kita di yaumil akhir. Itu mungkin Bang Dipo sebagai pengantar, saya kembali ke Bang Dipo. Baik. Ya, terima kasih Dr. Nanang Son Haji gitu ya. Luar biasa juga ini dari 3 golongan yang di Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Yang pertama adalah ketika dia berjanji kemudian dia mengingkari begitu, artinya melanggar. Yang kedua adalah menjual orang yang merdeka kemudian hasilnya dinikmati dan diterima gitu ya. Yang ketiga adalah mempekerjakan orang lain tapi tidak dibayarkan. Nah, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Berarti ini adalah ancaman nih bagi mereka yang punya pegawai ya. Ini tidak ditunaikan haknya begitu. Nah, lalu banyak sekali pasti di pertanyaan kita, bagaimana kalau misalnya kondisinya perusahaan lagi tidak ada uang dan lain-lain. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Chip ya berkaitan dengan akad tadi begitu. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 yang tidak adanya kejelasan terkait keuntungan begitu dalam hal penjualan. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Dr. Kausar atau kami persilakan. Baik, Bang Dipu ya, yang tadi disampaikan Bang Dipu itu kalau misalnya kondisi pemberi kerjanya macam-macam ya, kita lihat tingkatan dari pemberi kerjanya itu. Pemberi kerjanya itu dalam kondisi yang memang dia tidak mampu untuk membayar ya. Tidak mampu ya Bang Dipu ya, misalnya dia masuk kategori ada jatuh pailit ya, misalnya bangkrut, jatuh pailit, dia memang nggak punya aset yang akan dia bayarkan ya, karena semuanya sudah habis digunakan untuk melakukan pembayaran hutang. Dalam kondisi yang demikian memang harus ada kelonggaran, karena kita kembali kepada suatu ayat ya, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini salah satu di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ya, dan jika mereka ada kesulitan dalam membayar hutangnya maka berikan tangguh ya, sampai ada kemudahan. Tapi kalau tidak membayarnya itu memang disengaja Bang Ibu,
Ya, ada alasan-alasan yang tidak syar'i gitu loh. Yang kalau kita lihat ya dalam prakteknya, pemberi kerja itu mengulur-ngulur pembayaran gaji, menunda pembayaran gaji itu, dan kemudian baru dibayarkan Bang Dipu dan Mitra JC ketika sudah pemberi kerja itu sudah banyak protes itu ya dari para pekerja, ya sudah ada banyak pengaduan, ya atau bahkan mungkin karyawannya ada yang upload di media sosial. Misalnya seperti itu, atau mungkin ada yang sudah mediasi ke dinas tenaga kerja atau transmigrasi, atau bahkan mungkin ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan dan yang lain, sehingga setelah itu baru kemudian diberikan haknya. Ya ini kan tidak benar ini ya, karena kita lihat sendiri juga banyak alasan ya, perusahaan ada yang mengulur-ngulur waktu itu karena memang alasannya oh ini ada pemeriksaan dulu ya. Ya harus dipending dulu misalnya. Ada yang misalnya wis tidak apa-apa kita ulur-ulur aja, nanti pekerja kan protes ya, demo ya, nanti berhenti sendiri gitu ya, sehingga nanti mereka setelah itu reda sendiri. Atau bisa juga dana itu sebagian memang diinvestasikan atau digunakan untuk usaha yang lain Bang Dipu, dalam rangka untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lain. Padahal dalam kondisi yang sama pada saat itu ya, gaji itu memang sangat dibutuhkan oleh pegawai, oleh pekerja untuk pendidikan anak, ya misalnya untuk kesehatan anak, ya ada anak yang sakit dan seterusnya. Sehingga ketika dia butuh itu pada saat itu dan itu lalai pemberi kerja, ya karena memang alasannya tadi itu, ini suatu kedoliman yang besar. Makanya kenapa kita sampaikan tadi, hak pegawai yang tidak ditunaikan ini termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ada ancaman Bang Dipu tadi. Ya tadi layul wajidi ya yuhillu irdahu wa uqubah ya. Jadi ini nasihat ya bagi pemberi kerja. Siapa yang mampu tapi dia menunda pembayaran gaji itu halal kehormatannya. Jadi kalau ada yang upload di media sosial, ini menurut saya ya itu masih sesuai dengan konteks hadis tadi. Ya, karena memang ya misalnya ngomong oh itu loh pemberi kerja itu ya sering terlambat bayar gaji, itu sebetulnya boleh itu. Ya, kemudian juga ada proses hukum di situ ke pengadilan dan yang lain itu dibolehkan. Ya dalam rangka untuk memberikan ya peringatan lah pada orang-orang yang memang dia punya kuasa Bang Dipu. Ini kita pemberi kerja itu dalam tanda petik orang yang memang dia decision maker ya. Jadi para pengambil keputusan, entah itu misalnya kalau di perusahaan itu adalah direksinya ya misalnya ya yang terkait dengan itu. Kalau di dunia kampus itu misalnya pimpinan di bidang keuangan ya misalnya atau yayasan sendiri itu ya turut berkontribusi semuanya. Dan itu nanti ya Bang Dipu dosa itu jika nanti ternyata ya sampai ada kedoliman nggak dibayar ya itu nanti pegawai yang nggak ditunaikan haknya itu nanti di hari kiamat bisa ada ini Bang Dipu, ada kisosnya di hari kiamat. Oh itu yang pemberi kerja itu nanti dia amal baiknya pada saat tadi sudah sampaikan Dr. Nanang juga, amal baiknya diserahkan pada karyawan yang dia dulu itu dia tahan haknya. Kalau habis ya amal baiknya habis karena berapa karyawan kan tergantung. Misalnya satu perusahaan ada 100 karyawan, ada 200 karyawan. Semakin banyak karyawan yang dia dolimi, ya semakin banyak nanti amal baiknya diserahkan ke mereka. Kalau sudah habis dan itu, nanti dosa-dosa karyawan diserahkan ke dia. Jadi ini salah satu hiburan juga ya Bang Dipu ya, hiburan lah ya bagi pegawai ya. Ya. Jadi dia berdoa dan juga harus hati-hati Bang Dipu. Ya makanya Rasul menjelaskan ya ittaqi ya da'wata al-madlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi. Karena fa'innahu ya antara doanya ya bainahu wa bainallah tidak ada hijab. Tidak ada hijab, mesti dikabulkan Bang Dipu. Jadi harus hati-hati nih. Ini juga nasihat juga kepada pemberi kerja ya dari satu sisi dan juga membuat kabar gembira lah bagi karyawan pegawai. Ya. Doa itu kan asalnya nggak boleh ya Bang Dipu ya, doa kejelekan ya. Asalnya nggak boleh, hukum asal nggak boleh. Apalagi kalau kita misalnya tidak melakukan kedoliman tapi kita didoain dengan doa jelek itu dengan orang lain. Maka kita hanya kembalikan aja, kita tawakal.
Allah, tawakal kepada Allah. Tapi kalau kita sebagai pihak yang didolimi, ya memang realnya kita didolimi, kita boleh mendoakan kejelekan pada orang yang berbuat kedoliman. Sehingga orang yang berbuat kedoliman itu hidupnya nggak bisa tenang, Bang Dibu. Hidupnya nggak bisa tenang. Dan nanti ada saja kesusahan, ada saja malapetaka, ada saja kesulitan hidupnya itu dengan sebab doanya orang-orang yang didolimi. Makanya kita di sini menasihatkan pada siapapun yang memang menjadi decision maker ya di perusahaan, ya entah itu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur atau jasa apapun itu ya, maka hendaklah takut ya atas ancaman-ancaman tersebut. Tunaikan haknya pegawai karena mereka itu tidak sendirian. Hak pegawai juga haknya istrinya, juga haknya anak-anaknya. Ya, kita dolim pada satu orang, itu hakikatnya dolim kepada anggota keluarga yang lain. Itu Bang Dipu terkait dengan apa yang tadi sudah ditanyakan Bang Dipu. Saya kembalikan ke Bang Dipu. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Artinya apa yang tadi sudah disampaikan itu betul-betul masuk ke dalam jiwa kita ya. Jadi mereka yang melanggar, mereka yang tidak menunaikan haknya pegawai atau diundur-undur, ya tanda kutip karena di dalamnya sudah ada hak, ya itu akan termasuk Allah Subhanahu Wa Taala murka kepadanya. Nanti kita juga minta pendapatnya Prof. Chip, dan untuk teman-teman juga yang ingin bertanya langsung saja kirimkan pertanyaannya di kolom komentar di Zoom. Nanti insya Allah kita akan jawab satu persatu. Nah, saya mau bertanya juga sama Dr. Nanang nih berkaitan dengan kalau di awal itu tidak ada akad begitu, artinya dia bekerja tidak ada akadnya, tidak dibicarakan mengenai kapan digajinya begitu, sehingga segala semua keuntungan itu sifatnya temporer gitu. Nah itu seperti apa? Dan kedua, yang dimaksud keringatnya kering itu seperti apa itu Dokter Nanang, boleh dijelasin? Apakah dia waktunya ditentukan nggak berapa lamanya begitu? Nah, kami persilakan Dokter Nanang. Baik, terima kasih Bang Dipu. Jadi yang pertama, ya, apabila kita itu mempekerjakan ya seseorang ya tanpa diberitahu dulu hak dan kewajibannya, itu termasuk satu hal yang mendekati kepada perbuatan syaitan. Kenapa? Karena itu mengandung sifat gharar, nggak jelas. Karena ada kecenderungan nanti si pemberi kerja itu nanti akan seenak-enaknya membayarnya. Begitu juga si pekerja, dia akan mengerjakannya itu juga seenak-enaknya. Nah, sesuatu yang nanti menimbulkan konflik atau menimbulkan sesuatu yang batil, itu cenderung pada perbuatan setan. Nah, oleh sebab itu, kita harus, ya, seperti tadi kita bicara di awal, semuanya itu harus diakatkan di awal. Hak dan kewajibannya. Makanya Bang Dipo ya dalam suatu proses rekrutmen itu ya kadang-kala itu ada proses di mana si pemberi kerja dan si pelaksana pekerja atau yang diberi pekerjaan itu ada proses untuk bernegosiasi. Boleh dalam Islam itu bernegosiasi terkait dengan haknya yang akan diterima berapa. Saja nanti disesuaikan dengan kewajiban yang akan menjadi tanggung jawabnya. Itu mesti prosesnya di awal. Ya. Kalau nanti tidak dijelaskan di awal, itu nanti cenderung akan merusak dalam proses hubungan antara si pekerja dengan si pemberi pekerja. Jadi nanti itu menjadi tidak jelas. Ya, istilahnya itu adalah menjadi horor itu, sesuatu yang tidak jelas. Itu Bang Dipo. Jadi jelas sekali kalau kita menganut kepada konsep syariat Islam bahwa akad itu harus ada di awal dan itu harus diinformasikan sejujur-jujurnya. Bahkan kalau memang kita bisa memprediksi bahwa ya perusahaan kita ini karena prospeknya juga belum begitu bagus, tetapi tetap kita membutuhkan karyawan, kita sampaikan. Seandainya nanti perusahaan saya itu mengalami kerugian, apakah Bapak tetap mau bekerja di tempat kami? Kemudian haknya Bapak akan kami berikan itu 50%-nya atau 40%-nya. Itu kalau misalkan disampaikan di awal gitu ya, dan kemudian akad itu disetujui oleh kedua belah pihak, itu suatu hal yang halal, nggak apa-apa, boleh.
Yang tidak boleh itu adalah apa? Yang tidak disampaikan, tiba-tiba ketika si pekerja sudah melaksanakan kewajibannya, kemudian dipotong. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Karena kewajibannya sudah mendahului. Maka ketika kewajibannya sudah mendahului dan sudah selesai, haknya segera diberikan. Inilah kemudian berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, Muhammad mengatakan bayarlah sebelum keringatnya kering. Artinya keringatnya dikering di sini adalah ini bahasa kiasan ini Bang Dito. Oh gitu. Ya, bahasa kiasan. Bahasa kiasan apa? Untuk mensegerakan membayar. Untuk mensegerakan membayar. Ya, jadi ini kita harus pahami, mensegerakan membayar. Nah, ketika mensegerakan ini berhubungan dengan waktu. Kalau zaman sekarang ya dalam satu organisasi bisnis yang sudah organisasinya modern gitu ya, itu sudah ada tanggal-tanggalnya kapan pembayaran haknya si karyawan ini akan dibayarkan. Itu sudah diinformasikan dan karyawan sudah tahu, bahkan sudah menunggu-nunggu itu tanggalnya. Itu mensegerakan. Di situ maksudnya. Ya. Ya. Itu mungkin Bang Dipo. Jadi memang kita kembali tadi ya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya ya, jangan sampai menunda-nunda apalagi tidak membayarkan hak dari si karyawan atau yang telah kita pekerjakan. Kalaupun memang kondisi kita itu katakan saja tidak bisa, maka diminta untuk dialihkan. Segera alihkan. Alihkan itu artinya apa? Harus ada si penanggung. Harus ada si penanggung. Makanya dulu di zaman Rasulullah ya, ketika ada sahabat Nabi pernah begitu ya, meninggal dia punya hutang. Dia punya hutang. Itu Nabi Muhammad SAW itu tidak mau menyolati jenazahnya. Sampai kemudian ada yang menjamin. Hutangnya itu kemudian dialihkan kepada salah satu sahabat. Setelah ada yang menjamin bahwa hutangnya nanti akan saya bayar kepada yang berhak, maka Rasulullah SAW mau menyolati. Sampai sedemikian itu ancaman Rasulullah. Ya, jadi kita harus sangat berhati-hati, ya, apapun kondisinya, karena memang begini, Bang Diko, dalam konteks hubungan antara pemberi kerja dengan si pekerja itu kekuasaan tertingginya itu kebanyakan yang berkuasa itu adalah si pemberi kerja. Apalagi di Indonesia ini konteksnya kita itu masih apa namanya ya, untuk memperoleh pekerjaan itu ya harus betul-betul kompetitif gitu. Sehingga apa daya tawar menawarnya untuk memperoleh posisi pekerjaan itu juga lemah. Ya, ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya kita. Ya. Nah, ketika pekerja ini lemah, memang kekuasaan si pemberi kerja inilah kemudian turut andil dalam hal ya mempengaruhi hubungan tidak baiknya antara si pemberi kerja dengan si pekerja untuk memberikan hak dan kewajiban. Tapi semoga Allah semuanya ya Allah memberikan kita hidayah, melampangkan hati kita untuk bisa pertama adalah patuh kepada ayat-ayat Allah, kemudian kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu mungkin Bang. Baik. Terima kasih Dr. Nanang Son Haji ya, berkaitan dengan hal ini nampaknya sudah itu jelas ya, berkaitan dengan tunaikan hak pegawaimu. Intinya segerakan, jangan ditunda-tunda, karena dengan kita menunda-nunda ya itu termasuk orang-orang yang termasuk Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Saya pengen minta tanggapan dari Prof. Cip sebelum nanti kita juga akan menyapa seluruh peserta Zoom yang telah bergabung hari ini, yang sudah bertanya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Prof. Cip boleh minta tanggapannya berkaitan dengan tadi materi kita hari ini, tunaikan hak pegawaimu begitu, Prof. Cip. Atau share. Iya betul Pak Dipo. Jadi kalau apa yang saya bayangkan gitu ya, melihat apa yang terjadi saat ini, kalau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Faras tadi itu ya, apa yang disampaikan Pak Faras, bagaimana kalau akad itu tidak ada gitu ya. Andai kan akad itu tidak ada, itu kan itu nyatanya kita itu jarang sekali melihat akad atau perjanjian itu pada waktu kita bekerja di perusahaan gitu ya, apalagi pemiliknya entah itu muslim atau non muslim gitu ya, tapi nyatanya akad tidak ada. Maka dari itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita sampaikan kepada mereka semua itu bahwa ini adalah hal yang penting, mari kita rubah gitu ya. Tidak mungkin ada
kalau tidak dinyatakan pertama-tama kali, nyatakan ada. Itu yang harus kita buat pertama kali gitu ya. Lalu berikutnya, bagaimana kalau kita bekerja itu bukan muslim? Tidak masalah, kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut saya tidak masalah. Tetapi akad ini mari kita diskusikan, mari kita ajak bersama gitu ya. Apa namanya perjanjian atau segala macam, esensinya kan akad itu kan. Esensinya itu jelaskan sampai detail. Maka dari itu jangan kalau sampai menunda membayar itu ada tujuannya, ya pasti itu tidak benar ya. Itu disampaikan oleh Pak Nanang tadi, itu melanggar apa namanya itu, melanggar agama, aturan agama gitu ya. Tapi bukan seperti itu yang di dalam dunia ini kita mengarah ke sana gitu ya, bahwa Islam itu adalah benar gitu kan. Mari kita apa namanya? Kita singgung, kita jelaskan semuanya gitu ya. Termasuk pemberi kerja maupun orang yang bekerja di sana. Jadi dijelaskan ke semuanya. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Dipo. Ya, baik. Dilanjutkan. Baik, terima kasih Prof. Cip yang sudah memberikan, nampaknya juga menjawab ya pertanyaan tadi sudah yang dikirimkan oleh Faras begitu ya, yang bertanya berkaitan dengan apakah jika owner ini orang kafir atau bahkan dia bisa dikatakan ateis gitu ya, bagaimana langkah kita menghadapinya. Terima kasih, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Cip. Dan nampaknya kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang sudah dikirimkan oleh peserta Zoom yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya, dan selalu stay tune juga di ruang dengarnya. Kita akan menyapa dari Suherman Hes ya, kaitannya dengan pekerja yang tidak memenuhi kewajibannya, tidak tertib waktu dalam bekerja, sehingga konflik terjadi. Nah, ini bagaimana Pak Dokter? Nah, kemudian juga kaitan hafid ini bagi pemberi kerja yang jatuh pailit sampai habis asetnya, bisakah ini dikatakan hutang untuk Dr. Kausar? Oh, ini pertanyaannya untuk Dr. Kausar, mungkin bisa dijawab Dr. Kausar ya? Mungkin bisa juga dilihat pertanyaannya, kami persilakan. Baik, ini ada dua pertanyaan nih Bang Dipo. Yang pertama ini terkait dengan pekerja yang tidak memenuhi kewajibannya. Ya, kita perlu sampaikan juga terkait dengan satu surat yang diawalkan itu dengan wailul lil mutaffifin ya, sungguh celaka orang yang curang ya. Siapa itu orang yang curang? Allah jelaskan dalam dua ayat berikutnya. Yang pertama adalah orang yang ketika dia diminta atau dia dia sebagai pembeli ya, dia minta untuk dilebihkan, dan ketika dia sebagai penjual dia melakukan pengurangan ya. Yang melakukan yukhsirun itu pengurangan. Dalam tafsirnya, yaitu salah satu ulama mufasir, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan konteksnya mutaffif itu, curang itu berlaku bagi pemberi kerja dan juga berlaku bagi karyawan. Pemberi kerja seperti apa yang curang sebagai mutaffif? Yaitu pemberi kerja yang dia tidak menunaikan kewajiban untuk memenuhi hak karyawan. Ya, dan dia menuntut kewajiban karyawan. Ya, jadi dia hanya sekedar membebankan ya kewajiban melampaui hak yang diterima oleh karyawan. Jadi nggak seimbang gitu loh, Bang Dipo. Ya, kalau masalah kewajiban, ayo tunaikan, wajib. Ya, tapi kalau berkaitan dengan hak, enggak dia. Bahkan cenderung haknya itu dikurangi, kewajiban ditambah. Jadi tambah nggak adil. Nah, itu mutaffif. Ya. Kemudian karyawan juga gitu. Karyawan yang mutaffif itu karyawan yang curang seperti apa? Ini karyawan dia tidak melakukan kewajiban, tapi dia minta haknya. Ya. Jadi dia nggak melakukan kewajiban dengan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal, tapi dia hanya minta haknya aja ya, minta haknya aja. Kewajibannya dia abaikan. Ini juga termasuk mutaffif. Sehingga dalam konteks ini marilah kita menjadi seorang pemberi kerja ya yang adil ya, yang bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Hak dan kewajibannya masing-masing ditunaikan, baik dari sisi pemberi kerja maupun dari sisi karyawan. Sehingga kalau masing-masing ini menunaikan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri, insya Allah konflik nggak akan terjadi dan bisa beriringan. Ya, dan bisa beriringan.
Insya Allah seperti itu Bang Dipo. Dan yang terkait dengan masalah hadisnya matlul ghani zulmun, ya, menunda kewajiban, ya, membayar hutang, ya, bagi orang yang mampu itu satu kedoliman. Maka di sini kan dijelaskan al-ghani. Ghani itu terkait dengan sisi kemampuan. Bagi dia mampu itu seperti apa sih? Mampu itu artinya bukan berarti kalau dia menurun kinerjanya dia tidak dikatakan dia tidak mampu sehingga dia lepas tanggung jawabnya. Bukan berarti kalau misalnya dia tertimpa musibah seperti sekarang, ya, dengan kondisi pandemi sekarang menjadi alasan dia untuk mengatakan nggak mampu. Untuk mengatakan tidak mampu itu ya memang harus jelas, ya, termasuk di dalamnya adalah dia memang nggak punya aset, ya, dan dia nggak punya sesuatu yang akan dia tunaikan, haknya karyawan. Itu konteksnya nggak mampu. Sehingga dalam kondisi itulah, ya, berlaku kaidah yang disebutkan dalam ayat itu, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang dia punya kewajiban itu dia ada kesulitan, maka berikan dia tangguh, ya, fanadhiratun ila maisarah, sampai dia memang punya kemampuan, ya. Ya, kalau misalnya dalam konteks dia sudah jatuh pailit sampai habis asetnya, ya, itu dalam kondisi itu memang dia bisa, ya, diberikan penundaan pembayaran. Tapi kan hutang masih jalan gitu. Nanti ketika misalnya sudah punya kemampuan, ya tetap dia hutangnya bisa tetap harus disampaikan kepada karyawan. Ini saya rasa juga menjadi itu sebuah pedoman dan juga pegangan bagi pemberi kerja, ya, agar senantiasa menunaikan haknya karyawan, ya. Dia harus berpikir dia itulah haknya karyawan yang harus ditunaikan dalam kondisi memang dia mampu untuk bayar, jangan sampai mengulur-ulur waktu. Dan ketika dia nggak mampu, ya, dia bisa minta kelonggaran. Ketika dia mampu, ya, tetap dia tunaikan kewajiban, karena kewajiban itu kan tetap harus ditunaikan, ya, kewajiban itu, ya. Beda dengan kalau akadnya mudharabah. Kalau akadnya mudharabah, hilang asetnya, hilang, maka itu lepas pemilik, ya, dia lepas untuk membayarkan kepada pengelola kalau dalam kondisi dia rugi, ya, sehingga tidak ada bagi hasil yang diberikan kepada pengelola. Tapi kalau dalam konteks ini adalah asetnya dan ini adalah usaha miliknya pemberi kerja, ya, maka tetap ada kewajiban, ya, sampai dia tunaikan kewajiban itu. Itu Bang Dipo yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Pak Suirman. Terima kasih Pak Suirman atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Dokter. Bang Dipo. Baik, terima kasih Dokter Kausar dan Mas Suherman yang sudah bergabung bersama kami, bertanya langsung. Tadi jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Kausar Riza Salman berkaitan dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Jadi pentingnya tuh sebelum kita memberikan kerja dan lain-lain, akad itu harus kita perhatikan, karena disitulah awal dari masalah-masalah yang nantinya bisa kita hadapi bersama. Baik, langsung kita akan menyapa ada Aliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya bertanya, bagaimana cara memanajemen konflik dan resolusinya dalam perspektif pandangan Islam? Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Nanang Son Haji berkaitan dengan hal itu. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Aliana. Jadi manajemen konflik itu kalau kita lihat, ya, dalam perspektif Islam, ya, jadi ini merupakan satu rangkaian aktivitas atau tindakan kita, ya, baik itu untuk meredam maupun menyelesaikan konflik, ya, dengan cara apa? Mengubah perilaku, ya, kemudian memberikan kesadaran, consciousness, ya, kepada pihak-pihak yang berkonflik, ya, atas sesuatu yang menjadi pokok permasalahan, sehingga nanti dari kesadaran akan kesalahan ini akan mampu meningkatkan produktivitas. Ya. Tombak utama dari manajemen konflik itu adalah bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik, ya, antara si pemberi kerja dengan pihak yang bekerja atau yang dipekerjakan. Tidak ada hal-hal yang ditutupi, ya. Semuanya disampaikan dengan jujur seperti tadi disampaikan oleh Prof. Chip, ya. Apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya, dan itu kemudian kita taati bersama-sama.
menjadi suatu budaya organisasi ya, untuk saling menghargai ya, patuh dan disiplin terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Namun demikian ketika terjadi penyesuaian akibat adanya ketidakpastian lingkungan ya, sehingga perusahaan juga harus melakukan penyesuaian. Salah satu cara untuk memanage dari adanya konflik ini adalah adanya komunikasi yang efektif ya, antara si pemberi kerja dengan si pekerja. Hal apa yang perlu disampaikan, yaitu hal-hal yang menjadi pokok permasalahan konflik. Kalau itu yang berkaitan dengan pembayaran upah atau gaji, maka setidaknya di awal itu sudah disampaikan dengan komunikasi yang baik, sehingga ada proses saling memahami, ya. Kemudian ada kesepakatan, yang itu intinya adalah tidak saling menekan maupun saling membohongi. Dalam artian menekan di sini adalah tidak ada upaya dari si pemberi kerja untuk menekan agar si pemberi kerja mau menerima apa yang diusulkan oleh si pemberi kerja. Ya. Jadi pekerja juga harus bisa diberikan ruang yang cukup untuk bisa memberikan opini maupun alasannya mengapa keputusan ini diambil seperti itu. Jadi ada ruang untuk saling berinteraksi, keputusan itu diambil secara bersama-sama. Inilah yang kemudian dalam konsep syariat Islam itu yang dinamakan dengan satu bentuk akad. Ya. Jadi harus dijelaskan di awal, gitu, tanpa adanya sesuatu yang sifatnya itu gharar atau tidak jelas. Ya. Jadi semuanya itu harus diungkapkan, Bahkan tadi seperti yang saya singgung, kalau memang kita tidak yakin, gitu ya, kondisi kita selama 2 atau 3 tahun ke depan, itu diungkapkan, disampaikan kemungkinan terjeleknya seperti apa alternatif. Bukankah dalam manajemen organisasi modern itu kita tidak lagi berfokus pada stockholder, si pemilik perusahaan, tetapi kepada stakeholder. Ketika kita bicara tentang stakeholder, maka banyak pihak-pihak yang harus kita rangkul, kita libatkan. Gitu. Ya, jadi porsinya itu harus betul-betul bisa memberikan kemaslahatan bagi semuanya. Gitu. Meskipun memang kita ketahui ya, kadangkala itu dalam aplikasinya, ya, jadi saya bicara dalam praktiknya itu ya, si pemberi kerja itu lebih berkuasa daripada si pekerja. Nah, dalam konsep Islam tidak seperti itu. Konsep Islam itu memandang bahwa kebahagiaan itu harus terciptakan untuk kedua belah pihak. Itu Bang Dipo yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita memanage konflik ketika kondisinya seperti itu. Baik. Kembalikan ke Bang Dipo. Baik, terima kasih Dr. Nanangson Haji ya. Itu luar biasa ya. Konsep Islam itu harus menciptakan kebahagiaan bagi kedua belah pihak itu, baik si pemberi kerja dan pegawainya atau yang disebut ajir dan mutajir begitu ya. Ya baik. Baik, Mitra JC dan seluruh pendengar dan peserta yang sudah bergabung, karena waktu kita juga sudah membatasi kebersamaan kita hari ini, saya ingin memberikan closing statement dan kami juga nanti terakhir minta closing statement juga oleh Prof. Chip. Diawali Dr. Kausar Riza Salman. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo. Di akhir sesi ini saya ingin menyampaikan dan kembali memberikan nasihat kepada siapapun yang mengelola perusahaan ya. Ingatlah bahwasanya apa yang sudah dihasilkan ya dari keberhasilan perusahaan itu semata-mata rahmat dari Allah SWT melalui perantara dari para pekerja. Dalam sebuah hadis dijelaskan la yashkurun nas man la yashkurullah, ya orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia adalah orang yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara untuk bersyukurnya itulah Bang Dipo yang harus ditegakkan. Caranya seperti apa ya? Tunaikan hak pegawaimu secara tepat waktu. Jangan ada waktu ya untuk menunda, segera dibayarkan. Karena tadi statement Rasul itu adalah a'tul ajrohu, ya, bayarkan upah pegawaimu itu ya qabla an yajiba araku, sebelum keringatnya kering, segera dibayarkan.
Ya, kemudian jangan ditunda-tunda ya, karena sebaliknya ketika dibayarkan tepat waktu itu adalah akan memberikan kebahagiaan kepada pegawai. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang hingga dia mencintai ya kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dia sendiri. Kalau dia senang ya dengan kondisi umpamanya pemberi kerja itu ya dia seperti karyawan, dia senang. Kalau dia sebagai karyawan dibayarkan tepat waktu. Demikian pula ketika status dia sebagai pemberi kerja, lihatlah dari sisi karyawan. Jangan lihat pada sisi dia sebagai pemberi kerja. Haknya istrinya, haknya anaknya, itu tolong diperhatikan. Jangan sampai nanti mereka berdoa ya Bang Dibu yang tadi saya sampaikan. Doanya orang terdolimi itu. Ittaqi da'watal madlum, kata Rasul itu. Takutlah pada dua orang yang terdolimi, dari pegawai-pegawai yang terdolimi itu. Sehingga nanti bahtera ya usaha perusahaan itu menjadi berkah dengan cara menunaikan hak pegawai tepat waktu, karena dia menjadi pemberi kerja yang amanah, yang adil, tidak sebaliknya menjadi pemberi kerja yang curang seperti yang tadi saya sampaikan dalam surah Al-Mutaffif. Jangan sampai menjadi pemberi kerja yang curang, artinya hanya sekedar untuk memberikan kewajiban-kewajiban, ya menambah kewajiban tanpa diiringi dengan menunaikan haknya pegawai. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan menjadi karyawan yang jujur dan amanah, dan juga siapa yang diamanai sebagai pemberi kerja juga menunaikan haknya karyawan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bang Dipu closing statement dari saya. Baik, terima kasih Dr. Kausar Riza Salman. Mungkin kami persilahkan kembali Dr. Nanang Son Haji, statement closing singkat saja. Ya, sudah aktif. Baik, Bang Dipo, terima kasih. Jadi ketika kita yakin bahwa penundaan pembayaran hak kepada karyawan, kemudian ataupun sampai dengan tidak dibayarkannya hak kepada karyawan itu sebagai suatu kemungkaran, gitu ya. Maka kita sebagai umat Muslim itu ketika melihat suatu kemungkaran itu, hendaklah kita merubahnya dengan tangan kita. Ya. Kalaupun dengan tangan kita tidak mampu karena kita tidak punya kekuasaan untuk itu, maka kita bisa menggunakan lisan kita. Kita nasihati dengan yang baik-baik, gitu ya. Kalaupun dengan lisannya kita pun kita tidak bisa, maka kemudian bisa dengan hati. Namun kalau dengan hati ini, disitulah ya, dikatakan bahwa selemah-lemahnya iman. Jadi kita jangan diam aja. Kita juga jangan mau masuk ke dalam golongan yang selemah-lemahnya iman. Kalau memang kita punya kesempatan, ya, maka mari kita gunakan tangan kita. Kalaupun tidak mampu, mari kita gunakan lisan kita untuk saling nasihat-menasihati dalam hal kebaikan. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji. Terakhir, Prof. Cip sebagai penutup di tema kita hari ini yang kita tunggu-tunggu juga, Prof. Cip, untuk memberikan closing statement, kami persilakan. Baik, Ibu sekalian, saudara. Saya tidak tidak banyak yang saya sampaikan ya. Tapi apa yang kita harus perhatikan bahwa ternyata ajaran Islam itu melengkapi segala macamnya. Itu yang harus diingat. Lalu kita mari kita gali, mari kita terapkan bersama-sama. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bahwa sebetulnya ada semua. Ya, kita tanyakan kepada ahli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat pas banget ya di closing statement kita. Mari kita taati hukum Islam, dan itu begitu luar biasa ya. Ini karena Islam ini sangat mencintai dan Islam ini sangat mencintai dari kedua belah pihak begitu ya. Artinya si baik itu perusahaan ataupun si takjir ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ajir dan mustajir, yang mudah-mudahan kita juga senantiasa dapat memberikan hikmah buat kita semua. Artinya bukan hanya hak yang
kita tuntut begitu sebagai pegawai, tapi kewajiban juga harus kita laksanakan ya pastinya. Ada hak, tapi di belakang itu juga ada kewajiban yang memang harus kita lakukan. Terima kasih kepada Dr. Kausar Riza Salman, terima kasih kepada Dr. Nanangsan Haji selaku dosen peneliti, penulis, dosen Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Alhamdulillah telah bergabung hari ini, dan terima kasih juga kepada Prof. Cipto Hadi Sawarjono, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Unair, peneliti dan penulis juga. Terima kasih Prof. Cip sudah bergabung hari ini. Jangan bosan-bosan Prof. Insya Allah kita setiap hari Kamis selalu hadir di ruang dengar Mitra JC di jam 14 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Bang Dipo Usman. Sekali lagi terima kasih buat Mitra dan kemudian peserta Zoom yang telah bergabung hari ini. Dan saatnya kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.